Ya, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Sembari kita menunggu teman-teman yang lain, mungkin saya bertanya, sudah sarapan belum ini? Sudah makan atau belum? Bagi yang belum makan, silakan mungkin sembari makan nggak apa-apa karena kita online. Kemudian, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semua dan sehat semua ya, sehat. Oke ya, sehat semua. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana ini adalah lanjutan dari mata kuliah sistem multimedia kita. Kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan di interaksi manusia dan komputer ini ada kaitannya dengan sistem multimedia. Lalu hari ini kita akan membahas mengenai aturan perkuliahan. Kemudian ada buku referensi, tujuan pembelajaran, lalu aturan perkuliahan sendiri nanti akan bisa dilihat di akhir dari perkuliahan. Kemudian satuan acara pembelajaran yang akan kita lakukan selama semester ini terkait dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertama ada pendahuluan yang hari ini kita lakukan, pengenalan interaksi manusia dan komputer sebagai disiplin ilmu dan latar belakang tujuan. Lalu ada faktor manusia, ada human information processing, perception, motor skill, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor komputer, ada input dan output device, computer processing. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, betul. Jadi di dalam sistem interaksi manusia komputer ini terkait sekali dengan sistem multimedia dan rekayasa perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya saya lanjutkan ya, Mbak, Mas. Interaksi ada life cycle, interaction, style, dialog, dan ergonomi. Yang selanjutnya ada paradigma dan prinsip usability. Jadi ya, prinsip usability apa, Mas? Ya silakan. Oh iya, ya, bahwa prinsip usability di sini ada tes kelayakan sistem. Ada tes assessment apakah aplikasi itu mudah digunakan atau tidak, betul. Yang selanjutnya user center design, user center design, teman-teman semua, bahwa kita sebagai programmer atas harus sembari kita menunggu teman-teman yang lain. Mungkin saya dalam pengembangan sudah sarapan belum ini? Sudah makan atau belum? Bahwa user bagi yang belum makan, silakan mungkin sembari makan nggak apa-apa karena kita online. Kemudian sistem selanjutnya. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Evaluasi pada teman-teman semua, evaluasi dan sebagainya. Memakai sehat semua ya, sehat, aplikasi dan sebagainya. Kemudian ada hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah interaksi manusia dan komputer, di mana ini adalah lanjutan dari mata kuliah sistem multimedia kita. Kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan di interaksi manusia dan komputer ini ada kaitannya dengan buka sistem multimedia, teman-teman semua. Lalu hari ini kita akan membahas mengenai aturan perkuliahan 6223. Kemudian ada buku referensi, tujuan pembelajaran, tampilannya silakan. Lalu aturan perkuliahan sendiri nanti akan bisa dilihat di akhir ini adalah hasilnya kuliah, di mana kemudian satuan acara pembelajaran yang baik yang kita lakukan dan mudah di selama semester ini. Lalu mungkin kalian bisa review di sini. Komputer ini adalah website yang pendahuluan, kira-kira buruk gitulah. Apa pengenalan interaksi manusia dan komputer sebagai disiplin ilmu dan aplikasinya jelek. Lalu ada faktor manusia menghasilkan ada human buat information processing, perception, motor skill, dan sebagainya. Yang ketiga adalah faktor komputer, ada input dan output device, computer processing. Programmer sering berpilakan kalau ada pertanyaan, dialah yang memahami kebutuhan dari user. Betul. Jadi memahami di dalam sistem kita punya tujuan interaksi manusia komputer ini terkait sekali dan sistem evaluasi dan rekayasa perangkat lunak. Kemudian definisi interaksi manusia yang selanjutnya saya lanjutkan ya, disiplin ilmu yang mempelajari adalah cycle dan komputer, style yang mengikuti perancangan, evaluasi, dan yang selanjutnya ada paradigma dan prinsip bidang-bidang yang terpengaruh,
di IMK ada graphic design, prinsip software usability apa, Mas? ekonomi, Ya, silakan. antropologi, iya. dan sebagainya. Ya, bahwa prinsip Lalu di usability analisa sistem di sini ada ada tes kelayakan sistem. Itu adalah usability test assessment, apakah aplikasi itu mudah digunakan atau tidak. Di yang selanjutnya user akhir center kuliah kita mempelajari desain menyimpulkan beberapa hal bahwa ada kita latar sebagai belakang, programmer tujuan harus interaksi memahami manusia dan ikan, komputer, user. kemudian perancangan Dalam ada pengembangan kita membahas software, mengenai nama, RPS kuliah, bagaimana kemudian juga bahwa user tugas, mungkin akan teman-teman jangan tugasnya berperan silakan dalam bisa diakses di pemakaian LMS, silakan sistem membuat selanjutnya website, kemudian ada rakam dialog, mencari website yang evaluasi buruk untuk dicontohkan. Jadi ini teknik evaluasi dan sebagainya, mungkin memakai silakan Adobe Media LMS. itu navigasi Terima kasih untuk atas navigasi perhatiannya. dan sebagainya. Dan semoga kita Ada bertemu di implementasi minggu depan user dalam dan keadaan yang yang semakin Ya, sehat dan ada semakin siapa yang Mas bahagia. Taufik? Ya, Oke. betul. Jadi Ya, ada pendesainan ya, UI UX pertanyaan. ada di mata kuliah kita. Ya, Saya akan tampilkan outputnya. lagi terkait Jadi, silakan buka di menti tadi yang bertanya cloud, buka di menti silakan. Kemudian masukkan kode 62235057. Ya, ini adalah untuk yang word cloud tadi saya memakai akan menti.com, memang artinya sebenarnya perlihatkan, kita bisa oke, ini adalah memanfaatkan hasilnya menti.com itu di secara mana kalian semua beranggapan dan bahwa juga website yang baik kenapa adalah saya yang akan nyaman pakai dan kode mudah cloud dipakai. karena saya Lalu ingin mungkin kalian bisa review di sini. persepsi dari Ini teman-teman adalah semua, website yang dari kesepakatan kira-kira dan buruk gitulah. kesepahaman akan Apa persepsi Karena- itu. Kenapa buruk? Ya, Kemudian susah dipahami, navigasinya jelek, di menti.com Jadi lambat, yang menghasilkan tebal error, yang di tengah membuat itu frustasi adalah pendapat yang ketidakpuasan. paling banyak. Kenapa Di- timbul masalah? Yang Karena programmer efisien, mudah pengguna. digunakan, dan Jadi sebagainya. programmer Jadi sering mungkin itu berpikiran yang bahwa penjelasan dialah saya. memahami Jadi menti.com kebutuhan dari silakan user, kalian padahal bisa membuat sebenarnya kode tidak sendiri untuk memahami. menti.com. Kemudian Lalu terkait kita dengan punya tugas, tujuan pembelajaran kalian bisa yang pakai merancang, menti.com penutukan, dan untuk evaluasi. mempresentasikan dari review Kemudian website yang definisi buruk interaksi kalian. manusia Atau dan komputer sendiri juga adalah kalian bisa disiplin membuat ilmu melalui yang PowerPoint mempelajari hubungan jadi antara silakan manusia dan berkelompok, komputer, 3 yang orang meliputi itu perancangan, perancangan, evaluasi, dan implementasi silakan, antar ini ada yang muka. baru masuk. Ya, apa-apa silakan. Bidang-bidang yang terpengaruh Di Oke, IMK ada itu graphic sudah design, jelas ya. software Nanti engineering, keterangan detail bisa ekonomi, diakses di kognitif, menti.com. visual, Terima kasih. antropologi, dan Sekian sebagainya. sekali lagi. Lalu di analisa Assalamualaikum. sistem Jadi sendiri kita juga harus senantiasa memperhatikan diberikan terkait kesehatan. dengan hal tersebut. Itu adalah usability test. Kemudian ini di akhir kuliah kita mempelajari menyimpulkan beberapa hal. Ada latar belakang, tujuan interaksi manusia dan komputer, kemudian perancangan, ada kita membahas mengenai RPS kuliah. Kemudian tugas, mungkin teman-teman jangan tugasnya silakan bisa diakses di LMS. Silakan membuat website yang mencari website yang buruk untuk dicontohkan. Jadi sekian, mungkin nanti silakan dicek di LMS. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita bertemu di minggu depan dalam keadaan yang semakin sehat dan semakin bahagia. Oke, ya, ada pertanyaan? Ya, teman-teman ada pertanyaan? Oke, ya, saya akan tampilkan lagi terkait dengan tadi yang bertanya Claude. Silakan. Ya, untuk yang word cloud tadi saya memakai menti.com, memang artinya sebenarnya kita bisa memanfaatkan menti.com itu secara free. Dan juga kenapa saya akan pakai konsep word cloud, karena saya ingin mendapatkan persepsi dari teman-teman semua, dari kesepakatan dan kesepahaman akan persepsi itu. Kemudian di menti.com tadi yang tebal yang di tengah itu adalah pendapat yang paling banyak. Jadi yang efektif, efisien, mudah digunakan, dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang penjelasan saya. Jadi menti.com silakan kalian bisa membuat kode sendiri untuk menti.com. Lalu terkait dengan tugas, kalian bisa pakai menti.com untuk tugasnya, untuk mempresentasikan dari review website yang buruk kalian, atau juga kalian bisa membuat melalui PowerPoint. Jadi silahkan berkelompok 3 orang, gitu ya Mas, Mbak. Jadi
Ya, silakan, ini ada yang baru masuk, ya apa-apa, silakan. Oke, itu sudah jelas ya. Nanti keterangan detail bisa diakses di menti.com. Terima kasih, sekian sekali lagi. Wassalamualaikum, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan.